Daripada ikut UKM saya mending main slot mas dulu. Main slot. Iya. Pernah nggak judi terus mendapatkan uang terbanyak berapa? 30 juta mas. Pernah dalam itu? waktu 2. Ada mas buktinya masih saya screenshot sama orang tua saya dulu itu cuma ada 2. Jangan mengambil wanita, jangan narkoba. Terserah yang lain, apapun kebahagiaanmu ambillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terserah. Pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Masih bersama saya Bayu Kurniawan di dalam channel YouTube saya Lensa Podcast. Bagi teman-teman semua yang masih nonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Karena komentar-komentar yang teman-teman sampaikan, yang komentar-komentar teman-teman yang diberikan, itu adalah untuk perbaikan dalam pembuatan konten kami selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, karena banyak komentar-komentar di dalam konten-konten saya sebelumnya ini, karena kebanyakan ingin membahas masalah bisnis dan bisnis lagi, maka dari itu kali ini saya akan memenuhi permintaan dari teman-teman semua, yaitu masalah bisnis. Sekarang saya tidak henti-hentinya untuk memblow up atau memberikan pencerahan kepada teman-teman semua yang masih muda, bahwasanya sukses itu tidak menunggu tua. Sejak kita masih muda pun kita bisa sukses, bergantung berapa usaha yang kita lakukan di dalam kerjaan kita. Nah, apa saja dan bagaimana ceritanya kenapa teman saya, klien saya ini di dalam bisnisnya ini bisa sukses, dan bisnisnya itu apa sih? Mari kita sambut Mas Dedi Aris Setiawan. Mas. Ya mas. Sehat mas? Alhamdulillah mas. Rodok sehat, rodok orang. Amin dulu mas ya. Iya mas. Mas Dedi Aris Setiawan ini kan umurnya baru 22 ya mas ya? Ya. Baru 22 tahun teman-teman. Nah, beliau ya. Nah, teman saya ini merupakan seorang bisnismen dalam bidang fashion, khususnya perkoloran ya. Kolor. Nah, menurut sampean mas, ini bahas tentang kolor dulu ya. Iya. Kolor sama boxer ini bedanya apa sih? Kalau boxer itu ya buat anak-anak ya mas. Kalau kolor itu ya kayak paragon buat yang bapak-bapak yang jumbo. Itu ikutnya berarti ya kolor mas. Tapi kalau di boxer, di konveksi lah, ibarat kata boxer itu ya pasti kolornya kecil, buat kayak anak SD lah sampai SMP lah. Ya kemungkinan bisa besar kalau itu cuman saya buat pesanan kayak gitu. Kalau kolor, maksudnya setahu saya kan di karetnya itu mas. Iya. Itu kan kadang ada yang apa itu sih? Besar, yang itu. Yang lebar. Yang lebar. Iya. Itu. Kalau kolor itu biasanya yang disebut kolor itu ya kebanyakan yang jumbo-jumbo mas. Jumbo-jumbo. Beli kolor di mana ya gitu. Tapi kalau kayak boxer itu khususnya buat anak-anak. Boxer buat anak saya ada nggak ya kayak gitu. Kalau yang banyak tanya di pasar itu kayak gitu, perbedaan kolor sama boxer ya? Hampir sama lah mas, mirip lah sebenarnya. Sebenarnya hampir mirip sih ya? Iya, cuman ada orang yang bilang boxer, ada bilang yang orang kolor kayak gitu. Itu Kalau saya. Kalau orang-orang di daerah Sulawesi sih menganggapnya yang anggapan kita kolor, anggapan mereka itu boxer. Boxer kayak gitu. Kadang juga sebaliknya. Iya. Ya bergantung lingkungan juga sih ya. Karena kan bahasa kan memang menyesuaikan dengan lingkungan. Betul. Nah mas, sebelum bahas ke masalah bisnis, sebelumnya itu saya ingin mengorek-ngorek terlebih dahulu masalah pendidikan sampean. Sampean ini pendidikannya apa ini? Kalau sekarang masih kuliah mas. Masih kuliah? Masih kuliah. Di mana itu mas? Di mana? Di IKIPGRI Ugris. Ugris ya. Iya. Sekarang Ugris ya. Iya. Kalau dulu IKIPGRI Iya. Semarang. Kalau sekarang Universitas PGRI Semarang. Iya. Semester? Saya udah tua mas, semester 9. Kebanyakan mahasiswa yang mahasiswa tua-tua mas ya. Kalau ditanya masalah semester berapa, kemudian masalah skripsinya sampai mana, ini langsung ciut semuanya. Iya mas. Pusing mas mikirin kuliah terus.
Sebenarnya skripsi itu menjadi momok enggak sih menurut sampean? Momok Mas, kalau nggak bisa momok. Itu beban sekali Mas menurut saya. Karena kuliah saya itu cuma ya happy. Oh iya. Itu, Mas. Dulu sempat di dalam konten saya selanjutnya ini sebelumnya ini membahas masalah pendidikan yang perbedaan mahasiswa yang sukanya kupu-kupu. Iya. Kuliah pulang Iya. Itu saya Mas. Sampean. Iya. Saya pun nggak pernah ngikutin program di kuliah apapun itu yang disediakan sama UGRIS itu. Saya memang nggak ikut sama sekali. Kayak UKM, futsal apa berita itu memang saya nggak pernah ikut. Nggak pernah. Dari awal saya kuliah semester 1 ini sampai 9, cuman saya nggak pernah ikut UKM itu. Padahal kan dulu diwajibkan sih Mas. Diwajibkan memang Mas. Tapi sampean pura-pura nggak tahu. Iya, cuman ngikutin doang. 1 kali 2 kali gitu. Enggak Mas, cuman ikut nulis Iya, gitu. Ya, nanti yang tanda tangan lempar tangan kayak gitu. Masuk sih. Ya. Tapi Mas, ini karena kuliah pulang ini ada 2 menurut saya. Iya. Karena menurut saya ini karena dia adalah orang yang introvert. Iya. Kedua yang sukanya dalam artian ini liar. Iya. Nah, Mas sendiri termasuk yang mana ini? Liar Mas. Iya. Kalau saya sendiri emang liar. Liar ya. Daripada ikut UKM saya mending main slot Mas dulu. Main slot. Iya. Waktu saya itu dari dulu waktu kuliah itu sukanya ya online terus Mas. Online. Iya. Ya. Terutama main online terus. Berarti sampean dulu pemabok judi. Kalau pemabok iya, judi iya, tapi wanita enggak. Kenapa? Karena dunianya saya di Semarang itu kalau ada waktu luang saya pegang HP ya saya deposit Mas. Pegang uang dan pegang HP pasti di deposit. Tapi kalau nggak punya uang saya inginnya berhenti judi Mas. Kayak gitu kalau saya. Kalau nggak punya uang. Iya. Lah ini Mas, ngomong-ngomong masalah judi ini, Iya. Mas dulu pernah nggak judi terus mendapatkan uang terbanyak berapa? 30 juta Mas. Pernah dalam itu? waktu 2. Ada Mas buktinya masih saya screenshot. Dalam jangka waktu itu 2 hari. Yang 1 hari saya yang bikin ketagihan saya itu, yang 1 hari itu saya mendapatkan jackpot itu 26 juta. 4 nomor ya? Enggak, itu slot Mas. Oh, slot ding. Iya, perkaliannya itu keluar semua Mas. Ya sampai saat ini juga ada buktinya kalau saya pernah menang segitu, makanya saya terobsesi sama permainan itu sih Mas. 26 juta itu yang pertama. Itu cuma modal 1 juta Mas saya. Oh, modal 1 juta. Iya. Berarti mainnya ini bukan kaleng-kaleng lagi ya? Tidak 2.000, 4.000, 5.000. Enggak. Itu saya minim deposit itu saya mempunyai uang saku itu dulu per minggunya itu dikasih orang tua saya 700.000, yang 500 saya deposit, yang 200 saya buat makan. Setiap hari Kamis saya pasti pulang. Ya, iya. 200.000 hidup 4 hari ya. Iya, cukup hari, lah ya. Iya. 1 hari cuma makan berapa? Soalnya kan saya sendiri kalau di Semarang bawa beras Mas. Oh, masak sendiri. Makanya cuma beras mie kayak gitu Mas. Setiap harinya itu terus. Kalau pagi ya nggak pernah makan Mas malam saya. Kalau pagi ya. Kalau pagi. Nah, pagi gimana mau makan? Bangun aja belum? Iya, kalau saya prinsipnya gini Mas, waktu kuliah dulu. Gimana? Saya nakal, tapi saya dipesenin sama orang tua saya kuliah harus lulus. Tapi sampai saat ini saya belum lulus Mas. Tapi alhamdulillahnya ya nggak ada mata kuliah saya yang ketinggalan. Yang dapat C, D, ngulang itu nggak ada. Nggak ada Mas. Adanya paling C kayak gitu. Tapi C nggak diulang. Nggak tak ulang. Cuman ada 2 apa namanya? 2 mata kuliah. 2 mata kuliah paling kayak gitu. Saya terinovasinya itu cuman itu Mas, saya yang game permainan kayak gitu saya mabuk ya mabuk, dugem ya dugem, saya ngikutin teman-teman saya. Ya tapi kewajiban saya di sana cuma kuliah. Walaupun itu yang diajar sama dosen itu saya nggak masuk sama sekali. Yang penting absen lah, absen. Iya.
Bukan. Betul. Yang penting kayak saya kuliahnya kan PJKR Mas. Iya siap. Kalau PJKR kayaknya waktu saya kuliah itu masih enak Mas. Yang penting saya berangkat dapat absennya 75% ke atas, nilai pasti aman kayak gitu. Kalau PJKR ini pendidikan jasmani dan rekreasi kan Mas. Rekreasi ya. Pendidikan jasmani, kesenian dan rekreasi. Iya. Itu kembali lagi tadi awal Mas. Itu kan tadi kan pertama judi, yang pertama pasang slot ini kan dapatkan 26 juta. Nah, itu yang 30 juta ini di minggu keberapa ini? Itu berarti yang 30 juta itu saya bulatkan Mas. Berarti 1 hari kemudian itu saya jackpot lagi 10 juta. Jadi saya tak bulatin sama modal sama saya main-mainnya itu dulu itu saya itu udah kalah sekitar 6 juta, terus ketutup itu saya jackpot 10 sama 26 36. Jadi saya kurangi modal berarti 30. modal untung bersih 30 juta. Tapi itu hancur semuanya Mas. Kenapa kok hancur? Ya saya ketagihan lah Mas, setiap hari saya bingung mau ngapain di sana. Kerjaannya apa, kuliahnya udah selesai, cuman 1 hari 2 SKS 4 SKS. Kalau pulang di kos ya saya ngeslot terus, ngeslot dan slot. Tapi kalau menang ya buat happy uangnya nggak ada sisanya. Iya, maksudnya cuman kayak online lah, banyak lah yang main online. Tapi menurut saya ya jangan lah, tolong. Nggak ada yang judi itu pasti ada uangnya, itu nggak ada sisanya pasti. Nggak kelihatan menangnya itu cuman kayak cuman saldo tulisan kayak gitu. Iya. Lah ini masih jalan. Kalau bermain kayak gitu saya nggak pernah main sejak saya mengenal cewek itu Mas. Oh iya. Berarti dulu memang dulu Mas saya masih. Iya. Lah dulu pernah habis berapa Mas kalau pasang itu? Saya semenjak saya menang 30 juta itu 30 juta itu saya yang 10 juta itu tak buat beli HP. Yang 20 juta saya buat main lagi, itu habis. Dan saya ngabisin uang orang tua saya. Kayak contohnya saya motor sekolah. Motor disekolahkan. Terus masuk. Saya bisa ngambil motor itu kalau saya dapat uang pembayaran kuliah masih sisa, saya buat nebus motor itu. Sampai segitunya. Tidur pun saya nggak bisa Mas. Kalau kuliah saya di kelas mau pelompong, bayangin duitnya otak. Tapi alhamdulillah Mas lah, tolong pesan saya yang melihat konten ini jangan pernah lah main judi online. Nggak menghasilkan bagi yang bisa menahan nafsunya. Tapi kalau kayak saya nggak mungkin lah Mas kayak gitu. Sebenarnya kalau judi sih di mana-mana tetap merugikan. Iyalah, tetap. Meskipun di awalnya menghasilkan, tapi pada akhirnya merugikan pasti. Iya. Kalau contohnya sampean sendiri sih. Iya kayak gitulah Mas. Namanya permainan lewat komputer. Slot juga kan permainannya kayak dindong Mas, cuma 2 buah pecah. Nanti perkaliannya keluar gitu. Itu settingan semua Mas di sana. Iya, sebenarnya settingan tok sih ya. Iya. Jadi akun yang baru itu menurut saya yang udah pernah 1 tahun terjerumus di dunia hitam itu kalau buat akun baru pasti dikasih menang Mas. Tapi setelah itu ya kalah pasti hancur lah ya. Kalaupun saya nggak kenal itu, yang saya maksud tadi si cewek itu, yang mungkin sampai sekarang saya nggak begini Mas. Hancurnya saya di situ. Oke. Nanti kita bahas masalah cewek, kita bertahap dulu ya. Soalnya biar menarik lah. Iya. Terus kemudian ini saya masih membahas masalah pendidikan atau dunia kemahasiswaan. Ya benar, menurut saya tadi ya benar ya, mahasiswa ini ada yang mahasiswa yang memang benar-benar kuliah, ada yang mahasiswa cuma menuruti tuntutan orang tua. Ada kan. Ada juga yang memang karena terpengaruh lingkungan juga sih. Iya sih. Emang sih
menurut saya kuliah itu kalau nggak dari diri sendiri orangnya pasti nggak betah, nggak komit sih, nggak komitmen. Terserah lah meh kepriye ngarepe aku, wong aku ya ora pengin kuliah. Masuk. Nah itu lah, maksudnya tolong berikan gambaran dunia hitam kemahasiswaan ini gimana sih Mas? Ya menurut saya sendiri gimana ya Mas, kalau menurut saya dunianya hitam itu ya setiap malam Senin, malam Selasa, Senin ngampus, iya, dugem gratis Mas. Senin ngampus, iya pasti, nggak ada berhenti, nggak ada berhentinya. Setiap minggu rutin, pasti absen. Pasti absen. Nanti Selasanya berangkat kuliah, ya nggak tidur, kayak gitu terus. Sekali apa ya? Sekali berangkat itu habis berapa? Kalau gratis sih gratis, tapi kan uang masuknya dong. Kalau masuk mah gratis. Kalau di liquid itu paling saya kan beli table cuma 500.000 Mas, tapi dikotong sama berempat kayak gitu. Ya paling satu orang kenanya 200.000 lah. 200.000 paling cuma 200.000. Padahal itu tak cari di Selat nggak ada 5 menit Mas dulu. Oh, cari di Selat ya. Kalau kalah di sana ya cuman nggak beli table, cuma jogetan gitu Mas. Iya. Istilah itu sebenarnya sampai terpengaruh lingkungan atau memang sampai inisiatif dan kemudian mengajak teman-teman sama untuk kayak gitu? Saya dulu itu nggak mengenal tentang dunia malamnya Semarang Mas. Setelah saya mengenal dunianya Semarang itu ternyata kok asik begini. Iya. Mas tak sendiri. Ini menarik sekali ini teman-teman ya, karena kita bisa melihat perspektif lain dari seorang mahasiswa. Ya ini bukan berarti untuk membanding-bandingkan atau menjelek-jelekan mahasiswa sih. Cuman ini sebagai gambaran bagi teman-teman semua yang masih kuliah atau yang akan kuliah. Ya ini ya begini realitanya, bahwa dunia itu pasti ada hitam dan putihnya. Terserah kita ingin memilih yang mana sih. Iya. Lanjut Mas, lanjut. Pinjam koreknya. Ya kayak gitulah Mas, dunianya Semarang saya seasik gini ternyata. Terus mau gimana lagi, orang tua jauh di rumah, maksudnya itu nggak ada yang pantauan dari orang tua kan jauh Mas. Makanya ya terserah, pulang pagi, kuliah nggak tidur, langsung berangkat. Ya itu tanggung jawab saya, cuman kuliah, yang penting saya cuman berangkat kayak gitu. Lah dulu Mas, sama ini termasuk ketika masih di rumah ya, masih sekolah SMA, SMP, SD, ini termasuk orang yang anak rumahan atau sudah memang dari awal ini sudah main sudah ngetem sana sini? Saya dari mulai SMP itu emang orang tua saya ketat Mas. Tapi setelah saya naik kelas 3 SMP, saya terpengaruh sama lingkungan. Waktu dulu itu saya minumnya cuma alkohol yang harganya 7.000 waktu dulu. Obat koreng? Iya. Saya dulu main kalau malam itu saya lewatnya jendela Mas. Bisa dibayangkan ya. Iya. Malam-malam jam 10. Iya. Enggak jam 10 Mas, saya keluar malam itu saya sekitarnya setengah 12-an. Kalau orang tua saya yang sudah pada tidur lah. Iya, adik saya udah tidur, saya jongkat jendela, saya pulang. Main langsung keluar. Main lah kayak gitu. Nanti pulang jam 3 saya pulang. Tapi kan Batang Dimbu ya mampu Mas, konangan untuk akhirnya dijeda. Ya dikasih arahan yang benar kayak gini. Terus saya dilepas. Terserah kamu lah, gimana apa, yang penting jangan narkoba. Pesan orang tua saya dulu itu cuma ada 2. Jangan menghamili wanita, jangan narkoba. Terserah yang lain, apapun kebahagiaanmu ambillah. Itu pesan orang tua saya. Cukup enak juga ya jadi anaknya orang tua sampai. Ya enggak sih ya, memang sih ya. Kalau Mas ini berarti bukan contoh yang
kuliah ini berarti seakan-akan apa ya? Seakan-akan seperti macan yang lepas dari kandangnya. Iya. Tapi memang sudah macan, kemudian dilepaskan, ya memang sudah gitu, liar Iya. tambah liar. Iya. Sebalik itu di Semarang teman-teman saya ketemunya, maksudnya dilala ketemu niku ya ngomong kaya kabeh Mas. Dilala ya. Dilala. Mak bedunduk. Dilala kuwi kata-kata dilalane kuwi lho Mas. Masuk. Kalau kuwi Mas. Tapi Mas, ngomong dari itu titik akhir atau titik baliknya ketika sampean memutuskan untuk melepaslah dari semua itulah. Itu apa Mas? Saya mengenal wanita lagi Mas. Mengenal wanita lagi. Oh, sebelumnya pasti sudah mengenal lah ketika di apa ya? Dunia hitam tadi kan pasti kan mengenal banyak wanita kan. Tapi saya dari dulu memang belum move on sama satu wanita waktu SMA itu lah, cinta monyet kan gitu itu sampai bawa kuliah dunianya saya itu yang penting diri saya itu happy terus. Iya, berarti itu kan ghosting gitu. Iya. masuk. Terus tadi titik baliknya tadi apa? Mengenal cewek. Cewek itu. Itu kenalnya di mana Mas? Itu kenalnya di kosan Mas. Di kosan. Iya. Gimana itu ceritanya kok ngeri sekali itu kok di kosan kenalnya itu. Kos saya itu bebas Mas. Oh, Las Vegas. Las Vegasnya Semarang. Las Vegasnya Semarang terserah. Isinya ya orang-orang kayak gitu Mas. Kalau mau merasakan kuliah di Semarang tapi jangan ikutin saya. Ya. Itu di kosan, kosnya bebas. Terus saya kan kos berdua sama teman saya. Laki-laki, cowok cewek. Laki-laki. Ada yang main Mas. Pelatnya itu plat G. Plat G. Ya. Ada cewek main ke kosan. Iya. Plat G. Iya. Nah, terus Tak tanya toh Mas. Enggak orang mana? Kalungan Mas. Oh kalungan. Iya Mas, kenapa? Enggak apa-apa. Biasa lah Mas. Jual mahal si ceweknya. Ya. Terus sudah kayak gitu, ternyata saya itu udah berteman di Facebook Mas sama orang itunya. Sama orang itu? Iya. Sama cewek itu ternyata iya. sama sudah berteman di Facebook sejak lama. Sejak saya SMA Mas sudah kenal, maksudnya udah berteman di Facebook tapi nggak mengenal dia. Padahal itu tetangga desa saya ternyata. Oh, tapi kok bilangnya orang Pekalongan? Iya kan kalau saya di Semarang itu, kalau Pemalang itu jarang dikenal sih Mas. Terkenalnya kan Pekalongan lah ya. Itu. Iya. Pemalang pun tidak lebih terkenal daripada Comal. Iya emang. Tapi kalau apa namanya si cewek itu kan bilangnya Pekalongan, makanya bilang Pekalongan. Tak tanya, kamu kirain nggak kenal Pemalang ya gitu. Takutnya saya ternyata dia ngertinya saya itu saya orang luar timur gitu ya. Semarang arah timur lah kayak gitu tahunya. Ternyata sama-sama satu kecamatan samping desa. Iya. Akhirnya kenapa kan nggak mungkin kenal cewek itu tadi kemudian langsung berubah total kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin Mas, itu ya butuh berapa bulan itu? Saya berhenti di dunia itu mengenal si orang itu hampir 6 bulan Mas. Berarti si cewek itu selalu menasihati, selalu memberikan masukan. Selalu menasihati. Ya, yang terutama yang saya takutkan itu saya mencintai sih Mas. Jadinya saya takut sendiri orang itu hilang. Katanya cinta itu gila ya? Iya. Terus saya mempertahankan Mas. Saya masih mabok tapi orang itu jangan sampai tahu lah. Ya. Main belakang. Terus beberapa bulan kemudian ternyata cewek itu punya pacar Mas. Saya sempat down enggak Mas. Saya berpikir saya ingin ke dulu lagi, ke semester yang dulu lagi, dunianya kayak gitu lagi, ingin mengenal slot lagi, ingin mengenal liquid lagi. Ya jadinya lagi nggak tahu mau jodoh ya Mas. Dia milih saya Mas, karena
pacarnya dia orang luar Jawa. Iya terjarak apa lokasi ya. Iya. Kadang-kadang memang Lokasi yang mbak nyaman sih mas. masuk. Iya, itu berarti dikasih pilihan. Iya. Si cewek itu milih Iya. pacarnya yang Iya. sekarang atau milih sampai yang Iya. sebagai apa? Sampai dulu berarti sebagai apa? TTM. Sebagai Pelipur lara. serba adanya buat dia mas. Sebagai serba Beli makan ya saya. Heeh. Kereta ya pulang sama saya. Ojek lama saya. Nganter ke kampung. Pulang pergi jemput. Babu mas aku ya. Sama cewek itu. Iya. Tapi katanya sekarang sampai sama si cewek itu akhirnya jadi tunangan. Jadi tunangan mas. Tunangannya tahun berapa itu mas? Kemarin mas habis lebaran. Oh habis lebaran. Bulan tunangan. Mei. Bulan Mei. Lebaran. Juni apa? Juni kayak mas tanggal Juni. 29 kayaknya. 29 Juli. Mm-mm. Berarti tepat malam ini memperingati tunangannya sampai 3 bulan ya. Iya. Juli, Agustus, September. Iya. Selamat mas. Moga-moga lancar lah ya sampai Amin. pelaminan. Ini tapi ada rencana kan? Gak mungkin tunangan toh. Ada mas. Ada tuntutan sih mas harus terselesaikan misi itu. Iya. Tapi yang bikin menarik daripada ya pengalamannya sampean dari awal sampai akhir ini menarik, tapi tidak kalah menarik juga masalah bisnis. Iya. Ini teman-teman semua, Mas Dedi, Mas Aris atau Mas Setiawan ini ternyata ini sekarang jadi bos kolor.